akhirnya ketemu lagi setelah Hmm. sekian lama tidak bertemu. Oke, udah masuk ya suaraku? Oke, langsung saja Udah. kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita lanjutkan kilat yang kemarin ya. Karena kamu sudah selesai kan? Jadi kita tinggal sat Ya, bahas jawaban-jawaban tapi aja. ada beberapa yang belum sih, Kak. Ya, ada beberapa soal-soal yang miss itu ya. Ya, Oke, kita udah sampai nomor berapa kemarin di TPA-nya? Oh ini, ya Pak. 34, 35. Oh, sudah empat ya? Oh iya. Oh iya. Oke, nah kita tinggal bahas aja pembahasan secara cepatnya. Nah, udah kamu selesaikan sampai akhir deh, kecuali yang soalnya hilang itu. Udah, tapi yang Inggris ada beberapa yang belum, soalnya aku bingung. Oke, oke. Oke, langsung saja kita bahas yang sebab kuantitatif TPA-nya ya, nomor 35. Oke, itu soalnya masih bagus. Nah, seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga 10.000 per buah dan mendapat keuntungan 150% dari harga belinya. Berapa harga belinya? Coba dengan cara yang kamu kerjakan, gimana, Dek? Aku pakai ini, harga beli sama dengan 100% per 100% ditambah persen untung dikali harga jual. Ditambah persen untung kali harga jual. Berarti Ya, eh, seorang pedagang menjual dagangannya dengan 10.000 per buah. Untungannya itu 150%. Berarti labanya berapa, Dek? Berapa kali lipat? 150% itu. 2,5. 2,5 kali lipat, ya benar. Karena kalau 2 kali lipat kan 100% ya. Nah, berarti Ya, ini labanya karena 150% berarti 2,5 kali lipat. Nah, berarti kalau 10.000 berapa harga belinya? Nah, berarti kita tinggal bisa saja kita nembak-nembak di optionnya bisa ya, tinggal dikali dua tuh tambah setengahnya gitu ya cara cepatnya. Tapi kalau pengen berasal dari itunya gimana deh caranya? aku harga beli sama dengan 100% per 250% dikali 10.000. Gitu. Atau langsung saja. Kan ini kan 2,5 kali lipat. Nah, itu adalah 10.000. Ribu. Oh, Artinya kan kita menghitung harga belinya seperti X ini. Nah, kita hanya ya, menghitung X-nya ini. Berarti X sama dengan 10.000 dibagi 2,5. 5. Ya, berapa dek berarti? Aku 4.000. Harusnya 4,5 nggak sih? Empat Eh, setengah. Bener 4.000. 4.000. Kan 4.000, 100 bagi 4.000. 25, 4.000 ya, betul. Nah, Oh, berarti ya. ya Oke. dia 4.000 rupiah. Oke, D, benar. Ya. Lanjut, nomor 36. Seorang karyawan mendapat upah 8.000 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 hingga jam 4 sore. Dan dia akan memperoleh upah tambahan 50% per jam jika lembur. Suatu hari dia membawa pulang upah 80.000. Maka jam berapa dia pulang? Nah, berarti awalnya gimana, Dek? Upahnya itu Aku 8.000 per jam. ya Kerja dari jam 8 sampai jam 4. jam 8 8 jam. jam 8 pagi sampai jam 4. Jam 4 sore di sini. Nah, jam 4. Nah, suatu hari dia membawa pulang upah 80.000. Maka jam berapa dia pulang? Caranya gimana, Dek? Kalau aku, tapi aku nggak nemu jawabannya, Kak. Oh, nggak ada jawabannya. Oke, ya Iya, udah kita hitung dulu upah dia normal ya, apabila dia tidak lembur. Nah, berarti upah normal itu berapa? Dia bekerja dari 8 jam berapa sampai jam berapa, Dek? jam 8 sampai jam 4 sore. Betul.
Nah, berarti itu berapa jam itu? 8 jam. 8 jam. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 jam. Nah, total 8 jam. Berarti upah normalnya berapa? Ini kan 64.000. betul, tinggal dikali 8.000, yaitu Ya. 64.000. Nah, sekarang kamu disuruh ngitung. Kalau dia dapat upah totalnya itu 80.000, dia total kerja dari jam 8 sampai jam berapa gitu. Nah, berarti kan kita tinggal ngitung sisanya, ya, ngitung sisanya. Berarti kan dia upah akhir, nah itu adalah 80.000. Dikurangi dengan upah normal, yaitu 64.000. 1.000. Berapa, Dek? enam belas 80 kurang ribu 16.000. Nah, kita hitung 16.000 itu lembur dia berapa menit atau berapa jam. Nah, kalau dia lembur tambah 1 jam, itu berarti berapa di upahnya? Kan Eh, tambahannya 50% dari normal. tambah 4.000. Tambah 4.000. Berarti kalau Ya, tambah 1 jam saja dia dapat empat delapan ribu ribu 8.000 dulu ya normalnya. Ya, Jadi dia normalnya dihitung. Tambah ini bonus. Nah, bonus 4.000. Nah, berarti berapa bonusnya? 12.000. Itu kalau nambah oh, 1 jam. Mm-mm. Jadi ditambah dulu dengan normalnya, baru ditambah 4.000-nya. Jadi dulu aku ngerjain ini sama anak lain tuh juga mikirku 4.000 itu saat dia sejam, bonusnya 4.000 doang. Jadi setengahnya. Ternyata iya, 12.000. Ya, ternyata itu setengah ditambah setengah, bukan hanya setengah dari normal. Nah, oke, jadi 12.000. Berarti kalau dari 16.000 ini udah bisa nambah 1 jam, ya kan? ya, Nah, berarti tambahnya 1 jam. Berarti tinggal sisa berapa kalau dikurangi sama 12.000? sisa 4.000. Nah, sisa 4.000 ini tinggal berapa menit gitu. Nah, berarti kalau nambah 1 jam, dari jam 16.00 tambah 1 jam saja adalah 17. Nah, berarti antara ini sampai ini jawabannya. Nah, berarti 4.000 itu berapa menit? Yang E. Kenapa? Soalnya 12, eh, itu kan Satu sejam. jam itu dua belas Sejam ribu. itu 12, ya sejam kan 60 menit. 60 Ya. dibagi 20. Eh, Eh, dibagi 2. 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau 4.000 itu berapa toh? Dibagi 3. Nah, berarti kan tinggal 4.000 itu kan berapa pernya, berapa bagiannya dari 12. Ya, 4. Ya, Nah kan 4.000 ini itu kan sepertiganya dari 12.000 toh. Nah, berarti dia ya sepertiganya dari 60 menit, yaitu 60 dua per puluh 3. Nah, 20 menit. Jadi tinggal Ya. tambah 20 menit. Hmm, Oke, 1 jam 20 nah, menit tambahannya. Berarti tambah 20, 17 itu 20. Oke, jawabannya. Lanjut, nomor 37. Sebuah truk yang bermuatan 2,5 ton masih dapat dimuati lagi 500 ton. Berapa tonkah kapasitas truk seluruhnya jika 1 ton sama dengan 2.000 ton? Nah, gampang ini tinggal satuan aja, ukuran satuan kan. Nah, berarti kalau truknya bermuatan total sebenarnya 2,5, tapi masih bisa dimuati lagi dengan 500 ton. Nah, 500 ton itu berapa ton? Kalau 1 tonnya adalah 2.000, berarti seper berapanya, seperempat. Dek? Nah, Seperempat. berarti seperempat. Berarti seperempat apa? Seperempat ton. Ya, betul. 2,5 ton ditambah 500 ton atau seperempat ton. Jadi berapa? 2,5 ditambah 1,4 itu kalau didesimalkan berapa, Dek? 0,75. Ya nggak sih? 0,25. 0,25. Nah, tinggal ditambah 0,25. Berarti berapa? 2,75. Iya, betul. 2,7. Oh iya, itu Betul. D. D karena itu nggak ada D. dua Eh, koma tujuh lima ton.
Oke, Ya, lanjut. 38. Suatu lembaran ya, lembaran seng, lebarnya 4. Nah, langsung saja kita tulis. Lebarnya 4, 2 per 3 kaki. Lalu dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang masing-masing lebarnya 4 inci. Nah, masing-masing lebarnya itu 4 inci dibagi ini. Satu kaki 30, 1 inci 2,5 senti. Berapa potongan yang dapat diperoleh dari lembaran seng tersebut? Jadi kan tinggal dibagi aja toh, kedua ya. ini. Berarti kita tentukan dulu 4 inci itu berapa kaki. Atau Lima karena per di sini, 2. gini, karena di sini semua dalam senti ya, berarti kita ubah semua Ya, saja ke senti. Berarti nggak usah bingung-bingung nanti kaki habis itu senti lagi. Berarti 4 inci berapa senti? Berarti kan tinggal dikali 2,5. 2,5. Nah, berapa ini? 20/2. 10. 10 10 senti. senti. Ya, jadi 4 kali 5 per 2 ya. Nah, Ya, berarti seret, seret 2. Itu 10 senti. Kalau 4, 2 per 3 kaki, berapa ini? Jadi jadikan senti ini ya. 30 senti. Berarti 4 kita jadikan pecahan biasa berapa, Dek? 14/3. Betul, kali 30 cm. Jadi tinggal serat-serat deh. Serat-serat 10. Berarti 140 cm. Berarti tinggal Lipat dibagi kedua ini. Nah, berarti kalau dibagi berapa? 140 14. dibagi 10. Betul. 14 potong. Sip. Aku salah, Kak. Aku kira tuh 42/3 tuh 42/3 bukan 4/2/3. Oh ya, kamu kira 42 kan banyak banget loh. 42 per Iya. 3 kaki. Iya, pantas kalau ada opsinya. Iya, ya, 4, 2 per 3 ya. Empatnya yang besar. Oke, Oke. masuk ke barisan bilangan dan huruf. Jadi subbab lagi. Nah, ini lebih mudah karena hanya deret, menggunakan deret saja. Oke, itu nomor 39 ada 250, 50, 100, 20, 48. Nah, itu polanya gimana, Dek? Bagi 5/2. Bagi 5 kali 2. Oke, jadi itu polanya tetap ya. Nah, Ya, ini bagi 5 kali 2. Bagi 5 kali 2. Bagi 5. Gitu seterusnya. Berarti selanjutnya adalah kali 2. betul 16. 6. Sip. Nomor 40. Seri selanjutnya. Pak De. C, jawabannya C. Yang A itu ke lompat satu, terus yang B itu urut B, C, D, E. Betul. Jadi ini tuh ada A di setiap huruf. Jadi setelah huruf pasti ada A, A, terus A, terus. Nah, berarti ini kita tinggal ada B, C, D, E, F, G, H. Berarti selanjutnya ya H. Habis itu A. Oke, lanjut. 41. 72, 70, 67, 62, 55, 44. Berarti selanjutnya berapa? Kamu menemukan ini polanya berapa, Dik? Aku ngarang tapi aku namanya 29. Kamu namanya 29, berarti nggak ada, no? Ada, Dik. Ada. Itu Tapi aku polanya polanya nggak tahu. nggak apa-apa. Coba kamu polanya apa? 72 ke 70 -2, terus -3, -5, -7, -11, -15. Nah, terus selanjutnya, Terus habis itu aku iniin lagi, jadinya 1, 2, 2, 4, 4 gitu. hah? Berarti kebanyakan, no? Nah, itu ngarang aja sih. Ini main 5, ini main 7, ini main 7, 11. 11. Kamu nggak sadarkah ini bilangan apa? 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan apa ini, Dik? Aku mikirnya ganjil tapi ada 2. Ganjil? Iya, gak tahu itu bilangan apa, Kak? Bilangan prima. Oh, oh iya. Iya kan? Mm-mm. Bilangan Oh iya. prima. Nah, kalau kamu masih bertingkat-tingkat, nanti nggak selesai-selesai. Nggak ada pola yang tetap, ya kan? Nah, karena ini adalah pola bilangan prima, bukan pola bilangan berurut. Nah, berarti pola bilangan prima setelah 11 adalah 13. 13. Oh, Nah, 13. jadi berapa? 57. Nanti kurang, deh. Eh, 44 oh, kurang oh iya. 13.
31. Betul, 31. Berarti diambil. Sip. Hmm, Oke. Jadi pola itu tidak selalu urut ya. Lanjut ya. 42. A, B, E, V, I, U. A, B, E, V, I, U. E. E, T, Yang M. yang M. Caranya gimana? Caranya A ke E, B, C, D. Betul. E A, ke, E, I. ya. A, B, C, D, E. F, G, H, G. I. Berarti lompat tiga huruf. G, H, I, Ya. J, K, L. Nah, satu M. Sip. Lanjut. 43. Sebuah barisan aritmatika memiliki jumlah suku ganjil. Jika suku pertamanya 4 dan suku terakhirnya adalah 20, maka suku tengahnya berapa? Nah, berarti ini rumus suku tengah ya. Biasanya kita kalau di Ya. SMA dulu. Rumus suku tengah apa, Dek? Setengah kali Tengah. A plus UN. Betul. Setengah kali U1 plus UN atau U akhir. Nah, berarti tinggal diisi aja. Setengah kali, 4 ditambah ya, 20. Berarti 24 bagi 2 adalah 1, 12. 12. Oh, Oke. Sambil. oke. Lanjut. 44. Terdapat sebuah barisan aritmatika sebanyak 7 suku. Jika suku pertama dan nilai bedanya adalah 2, berapa suku tengahnya? Nah, sama loh ini. Nah, cuma yang diketahui beda. Di sini ada sebanyak 7 suku. Berarti ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, berarti dia diketahui suku pertamanya dan nilai bedanya adalah 2. Nah, berarti bedanya setiap kenaikan adalah 2 2 2 terus. Berarti setelah 2 apa? 4, 4. Setelah 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 14. Kita 13, cukup menghitung U tengahnya aja. U tengahnya kan ini 3. Ini 3. Berarti tengahnya 9. 8. Berarti 8. Oke. Set, pokoknya. 5, 4, 5. Yo. Diketahui suatu barisan aritmatik. 2, 5, 8, 11, 14. Bla bla UN. Tentukan rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N apa, Dek? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. betul, A plus N min 1B. Nah, berarti tinggal dimasuk-masukkan aja. N-nya berapa, Dek? Hanya 2. N-nya tetap ya. B-nya Ya, adalah B-nya berapa ini? 3. Plus 3. 3. Dan karena aritmatik berarti polanya tetap. Plus 3 terus. Berarti kali 3. Berarti berapa ini? 2 plus 2 plus 3N min 1. min 3. Jangan Oh, lupa. iya. 3 kali min 1. Iya. Min 3. Berarti 2 ditambah. Langsung aja 3N dulu ya. Berarti ini adalah 3N. 2 kurang 3. Min 1. Min 1. A. Oke. Nah, lanjut. 46. 3,6,15,16,32. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada daerah tersebut di atas adalah. Nah, kalian bilangan yang tetap apa? Berarti kamu harus menemukan polanya dulu. Apa deh? Eh, gak tahu ini aku salah. Oke. 3, 6, 15, 16, 32. Aduh. Pasti kan pertama kita kalau membicarakan pola itu lihat keseluruhan dulu, baru kita lihat penjumlahannya. Di sini adalah plus 3, ini adalah plus berapa? Plus 9. Betul. Terus ini plus, Plus 1. ini plus 16. 16. Artinya tidak sama. Nah, tidak sama berarti ini bukan pola aritmatik yang polanya tetap. Nah, berarti pola bilangan apakah 46 ini? Nah, itu kan semua kelipatan berapa deh itu? Kelipatan 3. Kelipatan 3 tapi 16 bukan. Ya, 16 Dua enggak. bukan. Nah, itu berarti memang ada kelipatan 3, tapi ada juga yang kelipatan 16. Nah, berarti kita mengkombinasikan semua itu. Nah, berarti ini kita hapus dulu, kita hapus polanya yang salah tadi, terus kita isi. Ini adalah kali 2 ya, kalau kelipatan Ya. tiganya. Terus ini adalah kali 5. Nah,
Kalau ini kali 2. Dua. Nah, pasti Oh, selanjutnya juga kali 5. 5. Kali 5-nya ke dari 16 ya maksudnya. 16 Eh, kali 5. iya kan kelipatan 16. Nah, kali 5. Berapa 16 kali 5? 80. Nah, 80. Betul. Ini jawabannya C Oh, gitu. aku baru tahu Kak, polanya bisa kayak gitu. Iya, iya ya. Unik ya polanya Iya. ya. Iya, Berarti heeh. kira-kira setelah 16 apa, Dik? Eh, Setelah 80 apa? Berarti sininya berapa? oh, 81. Betul. Jadi Plus ini ke 1. sini adalah plus 1. Oke, sip. Lanjut. Partnership. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bilangan yang tetap. Tepat. Tepat untuk mengisi titik-titik pada daerah tersebut di atas adalah. Apa dia yang tepat, Dek? 55. 55. Mm-mm. Berarti polanya apa itu? 2 tambah 3 kan 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Dan seterusnya. Nah, betul. Perabilangannya adalah sebelum-sebelumnya. Berarti ini barisan apa, Dek? Aritmatik, bukan ya? Bukan. Ini disebut barisan Fibonacci. Oh, Nah, barisan Fibonacci ya. adalah penjumlahan dari sebelum dan sebelumnya. 5 terbentuk dari 2 plus 3, 8 terbentuk dari 3 plus 5, 3 plus 5, bla 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 gitu terus. Berarti ini terbentuk dari ini tambah ini, yaitu 55. Ya. Oke, lanjut. Tetapan. 10, 12, 24, 26, 52, 54, 108. Apakah polanya? Apabila 110. 110 caranya. Ditambah 2 dikali 2. Dan Tambah seterusnya. 2 kali 2 tambah 2 kali 2 seterusnya seperti ini terus. Berarti ininya adalah tambah 2 2. 110. Oke, C. 49. 3, Kali 9, 27, 81. Berarti ini bilangan apa ini, Dek? kelipatan. Bilangan kelipatan 3 atau perpangkatan 3 ya itu ya. Perpangkatan 3 eksponen 3 tan. Nah, berarti ini adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, satunya 3 pangkat 5, yaitu 2, 243. 4, 3. Oke, sip. Lanjut. 50 agak panjang ya. 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama, dan bilangan keempat dikalikan kedua, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda-beda suku pada barisan aritmatika adalah 2, maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri tersebut. Berarti awalnya yang diketahui adalah aritmatik. Terus tiba-tiba dia berubah jadi geometri kalau dia ada pernyataan ini, jika ke jika ini. Nah, berarti itu gimana dek caranya? Belum. Belum. Oke, Belum. apakah sulit? Iya. Memahami kalimat saja dek sebenarnya. Ya, ada 4 bilangan. Nah, berarti kita sebut saja barisan kan, karena barisan berarti ya U1, U2, U3, U4. Nah, ini awalnya itu adalah barisan aritmatik. Nah, barisan aritmatik. Berarti kalau barisan aritmatik, polanya tetap. Nah, berarti awalnya berapa? Awalnya berapa, Dik? Awalnya itu kan barisan aritmatik kan A ya? Iya. A. Nah, terus berarti setelah ditambah beda, ya kan? Setelah ditambah beda jadi Geometri. pola bilangan selanjutnya maksudnya. Bedanya berapa, Dik? Jika 2. beda-beda suku pada barisan aritmatika adalah 2, berarti tinggal tambah 2, berarti A plus 2. Berarti untuk kedua adalah A plus Plus 4. 4, betul. Ini A plus 6. 6. Ini A plus 8. betul. Ini adalah barisan aritmatik.
Lalu tuh dia tiba-tiba berubah jadi geometri kalau bilangan pertama dan kedua tetap. Berarti ini tetap. Nah, ini tuh kita tetap berarti A plus 2 dan A plus 4. Serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan udah ya. Serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama gitu. Berarti ini bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Berarti ditambah A plus Dua. 2. Oh. Bilangan keempat dikalikan 2. Berarti 2 kali A plus 11. Udah. Nah, ini jadi barisan geometri. Nah, jadi barisan A plus 2, A plus 4. Ini A plus ini berarti A plus A berapa? 2A. 2A plus berapa? 2A plus 8. Betul. Nah, ini 2A plus 16. ini adalah geo. Nah, terus pertanyaannya adalah jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri. Nah, berarti kamu disuruh jumlah ini sampai sini, jumlahnya berapa? Berapa, Hmm, Dek, berarti? 6A plus Intinya kamu harus cari A-nya dulu berapa. Oke, kita boleh total dulu kok. 6. Boleh total dulu saja. Ini sampai ini di total A-nya berapa, Dek? 6A. 6A ya. A tambah A 2, 3, 4, 5, 6. 6A ditambah berapa ini konstantanya? Plus 40 ya? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 6 tambah 8, 14. 14 tambah 16, 30 toh. Oh, 30. Nah, 30 ya. Nah, 2A plus 6, 7, 8. Min. A-nya berarti min 5. Bukan? Bentar, bentar. U3 tadi adalah 2A plus 8 ya? Iya. Oh, bentar, bentar. Dari A ini tadi kan harusnya harusnya A ini tadi kan anu, Dek. U1 kan A, kenapa ditambah 2? Ya kan? Oh, oh iya. Ya, jadi ini 2, Satu. ini 4, ini 6. Jadi kebanyakan 2. Nah, ini 2. Nah, berarti ini tinggal dihapus yang ini saja. Ini yang ini. Nah, ini U1 tuh A tok, pantas kok. Nah, berarti berapa semuanya, Dek? Berarti A yang U2 A plus 2. Nah, ini A plus 2. 2. Ini A plus 4 ya. Ini A plus 4 ya. 6. 6. Nah, ini berarti A plus 4 ditambah A. A. Ditambah bilangan pertama berarti A tok. Oke. Sip. Terus yang keempat jadi apa? 2 dikali A plus 6. Mm-mm. Berarti 2A plus. 2 plus 12. Iya, 2A plus 12. Nah, ini 2A plus 4. 4. Oke. Terus ini 2A. Ini A plus 2. Plus Ini 2 A sama tok. A. Nah, berarti A-nya totalnya berapa? Hmm, 6A. Tetap. Terus yang koefisiennya 12 konstanta tambah maksudnya. 20. Ya, 20. Wah, 12 tambah 4 tambah 2 kok 20. Oh, 18. Nah, 18. Berarti 6A tambah 18. Nah, tinggal kita cari tahu A-nya itu berapa yang cocok. Berarti A kan boleh mana aja, boleh apapun. Kalau A0 kan nggak mungkin, berarti kita mulai dari A1. Nah, berarti misal A-nya 1. Nah, berarti apakah cocok untuk aritmatik dan geometri? Harus dua-duanya. Cocok nggak, Dek? Cocok. Cocok ya? Jadinya apa? Cocok. Jadinya yang aritmatik apa barisannya? Rumusnya. Satu, iya, barisannya. Satu, Oh, tiga. 1, 3, 5, 7. Nah, berarti ini tetap ya. Dua, dua, dua terus Ya. toh. Berarti benar. Benar, oke.
Untuk geometri barisannya ada berapa? Satu, tiga, dua tambah empat, enam. 6. Dua tambah 12, 14. Nah, 14. Bener nggak? Bedanya 2 terus. Dua, bentar. Satu, tiga, 14, dua, tiga. Berarti Salah. salah. Iya. Kenapa salah? Soalnya kan satu ke tiga, dua. Tiga ke enam, tiga. Enam ke 14, 9. Iya. Nah, Ya karena kan? itu, karena itu adalah maka terbentuk suatu barisan geometri. Nah, itu barisan geometri, tapi ada satu yang miss, yaitu adalah harusnya berapa? Kalau dikalikan, kalau bedanya adalah 2. Bedanya kan kita nggak tahu ya. Iya. Mm-mm. Nah, berarti itu menjadi barisan aritmatik saja. Nah, jadi jika bedanya dimasukkan ke, atau rasio dimasukkan ke geometri, dia nggak cocok. Nah, berarti bukan. Berarti bukan A2, ini berarti gagal. Berarti ini adalah percobaan yang gagal. Berarti tidak masuk, tidak mungkin. Nah, kamu misalkan A kalau 2, jadi berapa dia barisannya? Dua, empat, delapan. Dua kali dua, empat, empat. 12 tambah empat, 16. Dua, empat. Ini kayak bisa deh, Kak. Jadinya adalah Oh, bisa, bisa. 2, 4, Delapan, 16. 8, 16. 16. Ya, Nah, ini adalah berapa rasionya? 2. dua. Nah, ya kan? Berarti Ya, benar. Nah, ini adalah plus 2 terus. Ini juga kali 2 terus. Nah, berarti sudah memenuhi. Nah, berarti memenuhi untuk ini A sama dengan 2. Berarti A-nya itu adalah 2. Nah, berarti kalau kita masukkan A-nya sama dengan 2, berarti tinggal substitusi aja. Jadi berapa deh? 6 kali 2 plus 18. 30. Iya, 12 tambah 18 adalah 30. Oke, jawabannya C. Gitu. Hmm. Memang ada banyak percobaan ya, walaupun cuma 2 sih Pak. Nah, gitu. Tapi Iya. ya tetap jadi harus dari satu ya. Nanti kalau satu ada, baru langsung menuju. Oke, lanjut Berarti nomor coba 51. satu-satu ya, Kak. Iya, kamu cari A yang memungkinkan. Ya. Oke, lanjut Oke. nomor 51. Ada pola lagi itu. 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12. Nah, selanjutnya apa itu? Dan polanya apa? Aku B. Min Kamu 4, min B. 4 plus 7. Oke, min 4, Min 4 plus 7. min 4, min 4 plus 7. Min Ya, 4, min 4 plus 7. Itu terus ternyata. Berarti satunya adalah setelah ini min 4, habis itu min 4 lagi. plus 7. Ya, min 4. Nah, 12 min 4 adalah 8. 8. 8 min 4. 4. Nah, oke. Jadi, lanjut. Nomor 2. 8, 9, 11, 17, 14. Pola apakah ini? UD. Kenapa? Caranya 8 ke 11 plus 3, 9 ke 17 plus 8. Oke, 8 ke 11 plus 3. 11 ini plus 3. Berarti mainnya ini loncat-loncatan polanya. Nah, kalau ini ke sini Ya, adalah plus 8. Berarti ini ke sini juga plus 8. Yaitu 2, 5. 25 ada 2. Berarti setelah ini
plus 3 lagi yaitu 17. Oke, lanjut. 53. 5, 13, 9, 17, 13, 21. A. Pas lah ini. Ah, Ya, nah berarti pelannya apa, Dik? Pelannya tetap kayak ini. ya kayak tadi 5 ke 9 plus 4, 9 ke 13 plus 4, 13 ke 17 plus 4. Betul. Nah, jadi ini sama terus. Berarti plus 4, plus 4, plus 4. Yaitu 17. Nah, langsung saja. Oke, lanjut. Tes penalaran logis. Nah, ini walaupun ada matematikanya, tapi ini lebih ke permainan kata ya. Oke, nomor 54. Nah, kita baca yang cepat kalau ini. Dila lebih pintar daripada Dika. Dila lebih pintar daripada Dina dan Dani. Nah, tapi kesimpulannya apa dari kedua pernyataan itu, Dek? Aku D. Dila paling pintar di antara mereka. Ya, karena di sini hanya Dila yang menjadi subjek dia lebih pintar. Otomatis Dila lebih dari semuanya, yaitu lebih dari Dika, lebih dari Dina, dan Dani. Oke, Dina paling pintar di antara mereka. Lanjut, nomor 55. Jadi ini soal nomor 10, ya. Soal nomor 55 harusnya. 55 sampai 56. Oke, ada orang 6 siswa, yaitu Ani, Bebita, Cynthia, Denny, Eka, Fitri. Nah, total 6 ya, jawaban 6 orang. Sedang mengantri di loket pendaftaran SNMPTN. Siapa saja yang mungkin mengantri di belakang Cynthia? Dan kita harus membuat kemungkinan-kemungkinan yang eh, yang sepadan dengan pernyataan yang disediakan ya. Empat pernyataan ini. Kita baca dulu. Denny ada di belakang Fitri. Nah, berarti Denny itu ada di belakang Fitri. Fitri. Nah, kalau kita kamu pengennya yang depan itu kanan atau belakang, kanan atau kiri? Yang kiri. Oke, berarti sini ya. Berarti Denny ada di belakang Fitri. Berarti Fitri sini ya. Ya. Dengan sini itu depan. Nah, sini itu belakang. Oke, Bebita ada di depan Cynthia. Berarti kalau Bebita di sini, Cynthia ada di Depannya. Bebita tuh ada di depannya. Berarti Cynthia di belakangnya dong. Ya kan? Oh iya. Hmm. Pernyataan tiga. Ani ada di depan Denny. Berarti Ani di depan Denny. Ya, terus dan Danya dipisah oleh dua siswanya. Oh, berarti dia dipisah dulu sama dua orang siswa lainnya. Itu harus dipisah dua dulu, baru dia ketemu dengan Denny. Nah, terus Cynthia hanya bisa di urutan keempat atau urutan paling belakang. Cynthia hanya boleh urutan keempat atau paling belakang. Berarti urutan yang memungkinkan apa, Dik? Aku jawabannya Ani, Eka, Fitri, Denny, Bebita, baru Cynthia. Ani, Eka, Fitri, Fitri, Denny, heeh, Bebita, sama Cynthia. Bebita sama Cynthia. Kita cek, apakah Fani di depan Denny? Betul. Bebita di depan Cynthia? Betul. Apakah A sama D dipisahkan dua orang? Betul. Nah, sekarang, apakah Cynthia di urutan paling belakang? Ya. Nah, apa paling belakang? Nah, oke, jadi full 6 orang ya, bisa saja ini juga. Atau kita bisa buat susunan-susunan lainnya. Jadi kemungkinannya ada banyak. Nah, kita baca dulu saja pertanyaannya. Siapa saja yang mungkin antri di belakang Cynthia? Nah, berarti kan kamu harus membuat C itu di posisi keempat, bukan posisi ke belakang. Nah, ini nanti kalau dia kondisinya Cynthia itu paling belakang. Nah, kalau Cynthia itu di posisi keempat alias di sini, berarti susunan apa yang memungkinkan tuh? Em,
Bebita di Ini. ya situ. Terus Denny sama Fitri di depan. Denny sama Fitri di depan. Dipisahkan nggak itu? Denny sama Fitri ya. Apakah gini maksudmu? Iya, iya. Terus, lah, Terus A sama D harus dipisahkan oleh dua orang, Dek. Tapi nggak boleh gitu. Ya kan? iya. Tapi Nah, Ani kan bisa di yang ke 5. Ya nggak sih, Kak? Oh, Ani di depan, deh. nah, Oh Ani di iya. depan, ya. Iya. Karena Berarti Ani di di depan. belakang. Betul. Berarti sini itu adalah Ani dulu, baru D. Nah, ini kan terpisah oleh dua orang. Baru Oh iya. terakhir adalah yang E. Hmm. Oke. Nah, berarti ini adalah kemungkinan satu. Kemungkinan lain, deh. Kan ini baru Denny sama Eka. Dua-duanya ada, C dan D. Ada semua dari Eka. Berarti apakah Ani Fitri? Coba kamu buat susunan lain. Kalau C itu di sini. Berarti F-nya ya Fitri itu kan di belakang Denny. Denny ada di belakang Fitri. Berarti kalau dia Denny di sini, Fitri di sini toh. Iya. Berarti A bisa di sini kan karena terpisah oleh Bisa, dua bisa, bisa. orang. Udah, tinggal tambahi sama Sama B. betul. Sama B duluan mana? E. Ya, dulu baru udah E. ini finalnya. Berarti yang kemungkinan ada yang mengantri di belakang Cynthia siapa aja? D, E, Den. F, D. Denny, Eka, Fitri. Berarti Berarti yang D. E. E. Oh, Ya, walaupun agak lama tapi memang ini lama sih. Ya, kita kan harus menentukan antriannya dulu. Nah, terdepan coba. iya. Ya, harus terbiasa makanya mengerjakannya. Dan kalau setiap kamu mengerjakan, membaca soal langsung ditulis urutannya biar nggak mengulangi soal kedua kali. Oke, lanjut gimana? Bila Babita ada di urutan kelima, maka pernyataan ini benar. Nah, ini udah merombak susunan lagi, yaitu Babita ada di urutan kelima, yaitu urutan kamu ya, paling awal tadi ya. Ya. Oh, oke, langsung benar. Berarti ini urutannya A, E, F, D, B, C. Berarti yang paling benar apa, Dek? Cynthia paling depan salah. Eka urutan kedua benar. Ani urutan ketiga salah. Denny urutan keempat benar. Cynthia paling belakang juga benar. Nah, tapi dari ketiga ini, yang paling benar yang mana, Dek? Yang E. Yang E, kenapa? Cynthia di belakang, Cinta paling belakang. Karena Bebita di depannya Cynthia. Karena Cynthia itu hanya bisa urutan empat atau paling Oh. belakang. Nah, berarti oke, benar. Cynthia boleh paling belakang. Oke, 57. Nah, udah beda lagi soalnya. Udah nggak terkait teman lagi sama teks tadi. Jika hari hujan, maka Tika membawa payung. Jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Saat ini Tika membawa payung. Kesimpulan mana yang benar? Aku P. Tika tidak bawa jas hujan. Tika tidak membawa jas hujan. Karena saat ini tuh Tika membawa payung. Tadi apa? Kalau Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Berarti B jawabannya. Oke, lanjut. 58. Berat badan Joni, dua kali berat badan Mimi. Berat badan Dudi, 50% berat badannya Lucky. Berat badan Mimin, 60% berat badan Bobby. Lucky 90% lebih berat daripada Joni, yang mempunyai berat badan paling ringan. Kalau kita hanya semata-mata membaca saja pasti bingung.
Nah, harus kita tentukan. Nah, penulisannya biar jelas. Yaitu berat badan Joni 2 kali berat badan Mimin. Hmm. Nah, berarti kita tulis gitu. Berat badan Joni 2 kali berarti, kok ini satu kali dulu. Nah, berat badan Joni adalah 2 kalinya Mimin. Nah, berat badan Dudi 50% berat badan Luki. Nah, berarti setengahnya, yaitu setengahnya Luki, Dudi itu. Nah, berat badan Mimin itu 60% berat badan Bobby. Berarti 60% alias 6/10 atau 3/5-nya Bobby. Nah, berat badan Loki 90% lebih berat daripada Joni. Nah, jadi 90% lebih berat. Berarti gimana nulisnya, Dek? Hmm, Joni plus 90 per Betul. 100. Joni ditambah 9 per 90. 10-nya. Nah, terus yang mempunyai berat badan paling ringan. Tadi siapa yang mempunyai berat badan paling ringan? Kita kalau Mimin. mau mengeliminasi Joni nggak mungkin karena dia 2 kalinya minim. Nah ini kan mungkin, ini mungkin. Nah Lucky nggak mungkin. Nah berarti yang mungkin adalah Dudi atau Mimin. Nah berarti Bobby juga nggak mungkin. Nah jawabannya mana dek? Dudi atau Mimin? Mimin. Kenapa? Soalnya 3/5 atau lebih kecil daripada setengah. Iya, karena Lucky di sini aja berat sekali dia. Joni ditambah di 9/10-nya. Berarti Ya, di sini Lucky itu berat, besar. Setengahnya saja berarti masih besaran di Dudi. Tapi Mimin adalah yang paling kecil. kecil. Oke. Lanjut. Oh, ini tak misalin sih, Kak. Apa? Kalau ini aku ngerjainnya tak misalin berat badannya. Oh, berat badannya. Boleh. Ya, Nah, ini kan sebenarnya kan nggak lengkap ya. Ini kan kita hanya mengira-ngira saja. 1/2 sama 3/5. Oke. Boleh nggak ya, ya. dimisalin? Boleh. Oke. Sip. Oke. Nomor 59. Nah, binatang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus dikarantina. Molia adalah binatang yang akan dimasukkan ke dalam Indonesia. Kesimpulannya apa? UP harus dikarantina. Ya, karena Molia itu binatang yang akan dimasukkan ke dalam Indonesia. Yang kalau dimasuk ke wilayah Indonesia berarti wajib karantina. Jadi Molly harus karantina. Benar. Oke, lanjut. 60. Tidak setiap anak sekolah suka berbohong kepada orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Randy seorang anak yang selalu jujur dan masalah apa saja dan kepada siapapun, kecuali kepada kakeknya. Kebohongan Randy tersebut adalah sering mengatakan bahwa kakak terlihat masih muda. Maka, jawabannya apa? Kesimpulan. Ah, kepada Kepada pamannya. pamannya, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Ya benar, karena Randy jujur kepada semua orang, kecuali kakeknya. Nah, dia itu anak yang selalu jujur ke semua orang. Nah, berarti kalau kepada pamannya, kan bukan kakeknya. Berarti kalau belum, ya belum. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini ada bacaan lagi yang panjang. Nah, langsung kita baca soalnya. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Kalau kita nggak baca, otomatis nggak bisa ngerjain. Yuk, kita baca dulu, baru langsung simpulkan saja setiap kalimat. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Oke, berarti di sini ada beberapa permainan. Berarti ada bulu tangkis, ada tenis meja, terus ada Ya, dua. dua aja. Ya, dua. Oke, berarti di sini ada bulu tangkis dan tenis meja. Oke, nah untuk pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Berarti Arman itu kalahan kalau sama Bambang. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang melawan Bambang.
Nah, berarti tapi dalam lainnya berarti tenis meja dia menang. Berarti Arman selalu menang Pak Bambang. Nah, Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Nah, berarti tenis meja melawan Bambang. Berarti Chandra itu selalu menang. Nah, terus ia tapi dalam cabang bulu tangkis ia akan kalah melawan Arman. Nah, ini tapi kalah sama Arman. Masih tetap baik aman. Nah, terus Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Udah. Nah, ini udah berarti benar-benar mutlak kalau dia terbaik ya. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Jadi Dudi itu terbaik di antara semuanya. Tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Bambang. Dia kalahan kalau di tenis meja. Nah, dalam tenis meja Edi lebih baik daripada Arman. Nah, berarti Edi itu lebih baik daripada Arman. Sedangkan dalam bulu tangkis saya menempati urutan tepat di bawah Budi. Berarti setelah pro, seorang pro ini ternyata setelah pro adalah Arman. Tapi Arman ini kedua, urutan kedua yang paling hebat. Oke. Berarti pemain tenis meja terbaik siapa? Chandra, Sandra. terus E, terus A, terus B, terus D. Nah, berarti Chandra paling baik ya. Ya, Ternyata tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Oke. Eh, tenis meja. Tapi Chandra itu lebih baik daripada Bambang. Terus, Chandra, terus E. Itu siapa? Edi. mm dia aja menang melawan Arman. Terus habis itu Arman. Baru Bambang. Habis itu Dudi. Terakhir. Jadi terakhir ya, oh, benar. Tenis meja Ya. ya ini. Mm-mm. Jadi untuk untuk kesimpulannya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan saja langsung kalau untuk tenis meja yang terbaik adalah Edi, terus Arman, Chandra, Bambang, Didi. Sedangkan untuk bulu tangkis yang terbaik adalah Didi, mutlak. Setelah itu adalah apa deh? Apa? Yang bulu tangkis. Oh, C, E. Salah, salah, salah. Didi dulu no. D. Ya, Dudi, terus Edi, terus Bambang, Arman, baru Chandra. Terakhir. Betul. Nah, berarti yang mana yang benar? Tenis meja. Berarti Edi ya, tenis mejanya. Ya. 6-2. Pemain terbaik manakah yang paling tepat untuk olahraga tenis meja? Ya ini tadi. C. EACBD. EACBD. Itu yang C. Lanjut. Nanti ke ranking terbaik untuk cabang permainan bulu tangkis. A. A, D, E, B, A, C. Oke, sip. Nah, ganti lagi. Masya Allah. Nah, lanjut. 5 tim sepak bola A, B, C, D, dan E bertanding dalam sebuah turnamen. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali. Sekali di kandangnya dan sekali di kandang lawan. Untuk setiap pertandingan, tim pemenang diberi nilai 3. Tim yang seri diberi nilai 1. Tim yang kalah 0. Hasil pertandingan adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini kita bisa menyimpulkan kalau menang itu plus 2. Kalau kalah, eh, menang plus 3 deh maksudnya. Menang plus 3, kalah berapa? Nol. Kalah nol. Kalah plus 0. Terus Seri kok seri satu. plus 1. Oke, ini penilaiannya. Lanjut, pernyataan A. A dan E menang 2 kali. Nah, tapi A
Kan di sini ada A, B, C, D, E. Nah, kalau ada A, B, C, D, E, A dan E udah plus 3. Karena menang dia. Berarti plus 3, plus 3. B dan D seri 4 kali. Berarti plus 1 semua. B dan E. Ah, B dan D. Hmm. A, C kalah 2 kali. Plus 0. Nggak usah ditulis. Nah, terus A mempunyai nilai lebih besar daripada E. Nah, berarti di sini A lebih besar daripada E, namun lebih kecil daripada B. Lebih kecil dari sini. Lebih kecil daripada B. Kan terhadap A-nya ya. Lanjut. Nah, terus gimana? A dan E mempunyai selisih nilai 4. Demikian pula antara C dan E. Nah, berarti A dikurangi E itu 4 dan C dikurangi E itu adalah 4. B dan C memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi nilainya berbeda satu. Berarti kemenangannya sama, cuma selisih satu. Nah, B dan C selisih satu. Urutan nilai tim yang mungkin tinggi dari yang tertinggi ke rendah apa tuh? Ayo, pahami dulu aja deh, tidak usah tergesa-gesa. Yang pasti B dulu, karena kalau kita eliminasi di sini depannya B semua. Berarti ini langsung eliminasi gitu aja. Apakah B, C, D, A, E atau B, A, D, E, C? B A B, A, D, D A, E C. C. B, A, D, E, C. Berarti yang beda adalah di C-nya. Apakah C sama A lebih banyak C? C min E itu adalah selisih 4. Nah, berarti C lebih besar. Berarti C-nya harusnya di sini daripada E-nya. Berarti duluan C daripada E, ya kan? Oh, Nah, ya, ya, ya. Oh, berarti bisa dilihat dari kalimatnya ya, Kak? iya, dan pun A itu harus depannya A dan D, E, C. Ya, karena A itu punya kemenangan 3. Terus B sama C itu cuma selisih satu. Berarti kalau B-nya itu paling pol, ya B-nya itu paling utama, berarti selisih satu ya tinggal C kan? Ya. Nah, karena apa selisih satu? Karena nggak mungkin kalau selisih nol ya kemenangnya sama. Kalau selisih Oh satu iya. ya otomatis keduanya C. Oke. Oke, sip. Lanjut. 65. Tim manakah yang tidak pernah seri? Jadi, kita bisa menyimpulkan B tadi seri 4 kali, berarti kita eliminasi B. Sekarang tinggal A, E atau tidak diketahui. Gimana? Yang tidak diketahui. Iya, betul. Tidak ketahui. Orang dia cuma ngasih tahu menang sama serinya cuma BD. Oke, jadi jadi. 66. Dua tim manakah yang memiliki nilai yang sama? Dua tim manakah yang memiliki nilai yang sama? D dan D. Eh. Orang B sama C tadi ada cuma selisih satu. Berarti ini malah yang tidak mungkin. Nah, berarti yang D. D. D dan A. Kenapa D? Karena kan C juga nggak mungkin. Ya, C Jadi juga nggak opsi mungkin. satu-satunya. D. Berarti D. Sip. Lanjut, yang 7. Tim manakah yang menangkan turnamen? Otomatis langsung D. B. Tim Karena B. dia paling utama. Oke, B. Tim manakah yang punya nilai terendah? Siapa tadi? E ya.
Iya. Eh, oke. Nah, lagi-lagi kata-kata seperti ini ya. Aku paling sebel ya kalau kata-kata seperti ini. Kita kan enak MTK, cepet ya. Kayak satset ya. Ini nih Iya. kata-katanya kayak langsung duar gitu Berpikir loh. dulu. Udah baca, Sama. natap layar, berpikir masih beranggap berangan-angan, masih berandai-andai ya Allah. Paling gak suka aku literasi. Lanjut, nomor 69 sampai 70. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah. Oke, total 8 matkul. Nah, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Seluruh siswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya. Dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Nggak ada yang diulang, berarti satu-satu. Nggak boleh habis F, F, habis G, G. Nggak boleh. Di jadwal dari kedelapan mata kuliah tersebut dibatasi pada aturan. Ya, langsung kita eliminasi. Analisis. N selalu diambil di semester pertama. Oke. Kalau kita menganggap ada delapan, nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. A selalu di, N Satu. nih, N selalu di satu maksudnya. Nah, ini patok satu terus. Nah, terus F selalu diambil segera, segera setelah mata kuliah G diambil. Nah, berarti habis G, habis itu setelah itu F. H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti Ya dulu. sebelum F itu harus ada H dulu. J dan M harus dipisahkan 2 semester kayak tadi. Ya. Tadi tempatnya yang mana, Dek? Coba kamu tentukan. Setelah N apa? Oke. D. Terus saya baru F. Oke, ini kamu langsung tembak ke 69 dulu. Urut-urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Otomatis ini kita eliminasi. Jadi kamu main teknik eliminasi option. Nah, jawaban. Berarti hanya ada Um, M, N. Berarti ini pasti M, ya, urutan kedua. Nah, terus urutan ketiga apakah berarti ini L, J, G, F, K ini sama semua nih. Nah, berarti ini L, J, G, F, K. Oke. Berarti setelah N, M apa? Apakah H. apakah H atau K? H. Soalnya H harus diambil sebelum F. H harus diambil sebelum F. Iya. Iya, betul. Berarti K, berarti itu nggak lain. Ini kok K-nya ada dua, kan nggak boleh ya ulang. Iya. Berarti otomatis C. Hmm. Lanjut. H dapat diambil pada semester berikut ini kecuali. Kecuali apa, Dik? Kecuali dasar. Oh, 6 yang terakhir. D. Yang terakhir berapa sih itu? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Ya, 8 ya ya? D. Kenapa? Karena H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti setelah H itu harus ada F. Jadi H nggak mungkin pada semester akhir. Tapi itu kan 8 semester, Kak. Tuh, 2, Oh 3, iya deh, 4. bukan 6 Mbak, ya. Iya, makanya. Berarti kecuali dua nggak mungkin ya. Karena yang pertama itu harus N. Iya. Nah, terus tiga mungkin nggak. Oh, Loh, kan ini yang kecuali. ya berarti berarti A ya? H dapat diambil pada semester kedua. Boleh nggak sih H2? H kedua. Kayak boleh deh, Kak. Soalnya pokoknya dia harus sebelum F. Dia harus sebelum F. Berarti apakah Masa? 3, 4, 6? Yang mana di antara ketiga ini? Kalau hanya yang ketiga, itu kan boleh toh? Boleh. Boleh Boleh ya? semua.
4 juga boleh. Boleh. Enam Yang juga penting, boleh. yang penting M, J sama M ini harus dipisah oleh 2. Berarti 3, 4 boleh. Nah, setelah itu M, G. Urutan ke-6. Apakah boleh? Boleh-boleh aja ya. 6. Berarti 2. Karena 2 itu pasti M. Oke, Oke. lanjut. Empat lagi harus diambil pada semester. Apabila J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester berapa? 5. Gak tahu. 5 kayaknya. 5. Berarti C ya. Kalau J-nya Iya. semester 4, nah berarti J-nya di sini. Maka G harus diambil pada semester berapa? G tadi Selanjutnya. harus diambil setelah, oh, setelah F harus G. Eh, F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Nah, habis G pasti F. Nah, berarti dijawab jawabannya apa? 5. Iya, 5. Oke, G di sini ya. Oke, lanjut. Beda lagi. Nah, oke. Sabar-sabar terhadap literasi. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Langsung saja kita tulis. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yuni. Terus, dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada anak yang tingginya sama. Oke, tidak ada anak yang tingginya sama. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, nah, ngapain tuh, San? Berarti ini kita nggak tahu soalnya aneh. Nah, maka apa gitu ya harusnya. Maka Amir Ridwan ngapain coba? Berarti terus ini, jika Iwan lebih tinggi daripada Joko, nah ini ada apakah Iwan tertinggi? Apakah Iwan tertinggi deh? Iya, Iya. iya benar. Nah, Iwan lebih tinggi. Oh, setuju Pak. Jika Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko, yang tertinggi adalah berapa? Siapa? Kalau Iwan tidak lebih tinggi dari Joko, berarti setelah Iwan siapa? Ah, Amir. betul. Amir. Berarti 74 jawabannya. Hah? Ah, Enggak, enggak. Tapi Joko lebih tinggi daripada Amir. Nah, berarti Joko, bukan Amir ya. Ya oh kan? iya. Nah, yang kedua kan Iya. Joko. Heeh. 75. Enggak tahu. Aneh. Pernyataan yang benar ngapain gitu kan. Lanjut, kita tes bahasa Inggris. Nah, oke. Sudah kamu jawab, Dek? Udah, tapi beberapa doang. Berapa doang? Oke, mari kita selesaikan. Yo, Dona, what do you think of my new hat? Apa yang kamu pikirkan tentang topi baruku? Haley, I think it's very cute. It really suits on you. Nah, terus, from the dialogue above, Haley is. Nah, tadi it's very cute. Berarti ngapain dia? C. Giving an opinion. Nah, dia memberikan pendapatnya. Oke, lanjut. 77. B. Nikki, I feel so tired and dizzy. Lee, I think. Nah, berarti kalau dia lelah dan B. kayaknya udah lelah banget Should lemas bantakan. address. You should take a rest. Jadi kamu seharusnya istirahat kalau emang lelah. Oke, lanjut. 78. Jenna, coklat is the best flavor in the world. Nah, coklat menurutku itu rasa terbaik lah di dunia ini. I totally agree. Ya, aku setuju banget sama kamu. Terus Anna, I don't think so. Strawberry is the best one. Jadi aku nggak berpikir kayak kamu. Kalau menurutku sih strawberry yang terbaik.
Terus, dari dialog di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, B. Anna disagrees with nah, Jenna. iya, karena kalau Zena kan dia coklat, tapi kalau Ana strawberry, berarti Ana disagree, nggak setuju. Lanjut, 79. Ana, the jacket is very cute. I think I'm going to buy it. Nah, terus Noah, I don't think so. The color looks bad. Nah, terus Jay, I disagree with you. It's really sweet, Hana. Nah, jadi jaketnya itu lucu. Aku pengen beli. Terus aku nggak pikir itu lucu. Orang warnanya aja jelek. Terus aku nggak setuju sama kamu. Itu cocok buat kamu, Hana. Berarti from the dialogue above, we know that A. Noah disagree with Hannah. ya kata Noah adalah looks bad. Oke, lanjut. 80. Yesterday, Clara screamed and ran as if she blah 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 a ghost. Jadi, kemarin tuh Clara berteriak dan lari secepat mungkin ya. Jika seperti seperti dia melihat Yang hantu. satu. Nah, berarti yang mana? Nah, aku tuh bingung ininya Kak. Pakai head has was-nya tuh Oh, gimana kalau penjelasannya kalau gitu loh. kalau verb 2 itu eh berarti yesterday ya, yang kayak kemarin-kemarin gitu. Nah, berarti ya, tapi Oke. head itu juga telah maksudnya. Nah, kalau ini kan sedang, berarti kan nggak mungkin. Nah, berarti ini tuh harusnya telah. Nah, berarti 80 yang tepat yang mana? Kan dia, Clara itu B. berteriak, iya, berlari seperti dia telah melihat hantu. Kamu kok teriak kayak ngelihat hantu aja. Nah, berarti seperti dia telah had seen. Nah, telah itu verb 3, berarti pakainya had. Oke, lanjut. Nomor satu. That computer, bla bla bla, if you fix it immediately. Komputer itu bla 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 jika kamu memperbaikinya segera mungkin. Yang mana? Nomor satu. B. B, would be work. Nah, jadi that computer akan be. Nah, jadi kalau ada to be, itu plus verb satu. Ya, poinnya ini. Jadi setelah would, nah, itu verb satu. Berarti be setelah ini tuh salah semua. Apa would have work ini enggak akan telah bekerja. Enggak, berarti siapa yang benar? A. Ya, would work, bukan would be work. Ya. Oke. Oke, lanjut 82. Lana, did you attend the meeting last week? My, I would if I had been invited. Nah, berarti the underline appearance means, apakah kamu menghadiri pertemuan minggu lalu? Aku, aku ya datang kalau aku diundang. Nah, berarti artinya apa? A. Dia nggak diundang. Nah, my didn't attend the meeting. Berarti dia tuh nggak hadir. Nah, kalau dia hadir ya berarti pasti dia yang diundang. Kalau diundang pasti dia hadir. Oke, lanjut 83. The parents should not raise blah 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 the children in the without surveillance. Orang tua itu seharusnya tidak usah, nah, tidak beresiko bla 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 terhadap anaknya tanpa sepengawasannya. Nah, tanpa pengawasannya, surveillance itu. Nah, berarti yang mana? Itu kan live semua, For berarti itu meninggalkan. Jadi orang tua tidak seharusnya tidak risk live, living to live atau for living. Yang ketiga apa? for living. Kalau nggak to live. Meninggalkan. Seharusnya enggak meninggalkan. Seharusnya orang tua itu tidak meninggalkan. Berarti meninggalkan itu gimana? Live kan tinggal. Live untuk tinggal. For live untuk meninggalkan. Yang benar adalah yang B. Ya. Living. Should Should. not risk leaving the children. Ya. Lanjut. Empat.
Blah blah blah. The alpaca is smaller than the llama and ordinarily is not used as a beast of burden. Ya. Alpaca smaller berarti lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada lama dan biasanya tidak digunakan sebagai beast of burden, yaitu binatang buas ya, beast of burden itu. Nah, tadi jawabannya mana itu? Hmm. Beast of burden. D. Yang apa? Yang D. Binatang beban juga bisa sih binatang beban. Ya. Yang D, Dek, 84. Ya. A sure food animal that. Nah, berarti a sure food animal. Ya, berarti binatang apa? A sure food animal. Sure food animal sama that atau bukan? Berarti A atau D, Dek. Yang A. Nah, jadi a sure. Jadi a sure food animal adalah hewan yang berjalan dengan pasti. Nah, ini artinya adalah hewan yang berjalan dengan pasti. Hmm. Tapi di sini dia a sure food animal. That-nya enggak, karena setelah itu koma. Jadi bukan yang ini. Karena setelah itu koma, udah Oke. apakah lebih kecil daripada oke, kami mah. The blah 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 will be adopted next week. The blah 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 itu akan diadopsi minggu depan. Nah, yang mana yang paling tepat tuh? Funny gray fat cat. D. B. Kalau nggak Funny D. fat gray cat. Nah, itu menerjemahkan kan di belakang ya. Kucing abu-abu gemuk yang lucu. Nah, berarti Ini B. kucing. Betul. Jadi kucing dulu, baru abu-abu orangnya. Gemuk sifatnya. Nah, gemuk besarnya, lalu lucu sifatnya. Ya, dibalik. Oke, lanjut. 86. The merchant said that the price of the Indian carpet is a bit blah 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 than those of the Persian carpet. Nah, berarti kan itu chip 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 semua. Chip berarti Ya. murah. Pembeli berkata bahwa harga dari karpet India itu sedikit apa? A, B, C atau D? Kiper C. Kalau nggak C, B. C atau B? Kalau B sama C itu beda banget loh. Cipes itu berarti Itu si apa? nah, EST itu paling ya. EST Oh. itu paling. Berarti kayak ciper. R itu lebih daripada. Nah, berarti pembeli Ciper. berkata harga karpet India itu sedikit lebih murah. Kalau sedikit paling kan nggak mungkin. Berarti kan cipes-cipesnya mungkin. Ya. Lebih murah. Sedikit murah atau sedikit lebih murah. Sedikit lebih murah yang tepat. Hmm. Oke. Lanjut. 87. Jonathan is the blah 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 boy in class. Is the handsome A. Kalau nggak C. Jonathan is the handsome boy in the class. Kalau ada the, berarti itu yang paling ya. Berarti Jonathan is the handsomest atau most handsome. Paling itu yang mana? Most handsome. Most ya. Jadi tidak sama sama merta EST sama ERA saja. Tapi untuk kata-kata atau vocabulary yang tidak bisa menggunakan S atau ER, kita bisa menggunakan more atau most. More untuk lebih, most untuk paling. Ini most handsome. Yeay, lanjut 88. Even though the next generation found it thin, the program is blah 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 the last one. Gimana itu?
Meskipun handphone generasi selanjutnya itu tipis, nah, programnya itu bla 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 seperti yang terakhir Yang tadi. D is more More complicated. complicated than twice. Jadi the program is kom- lebih Rumit. komplikatif ya, komplikatif. Lebih rumit juga bisa daripada twice the last one. Ya, twice-nya bukan masa dua kali, masa lebih rumit daripada dua kali the last one. Harusnya twice-nya itu depan. Nah, jadi kalau nggak B, C. Mana? P. Twice more complicated than. Nah, berarti Yang the C, yang C. program, nah yang C benar. Jadi kalau ada complicated ada SS-nya ini ya. Jadi Oh, meskipun generasi HP generasi selanjutnya itu tipis, tapi programnya itu dua kali secomplicated. Dua kali itu seperti serumitnya seperti yang terakhir. Dua kali serumit yang terakhir. Oke. Lanjut 89. Blah blah blah. There is a form of life in other planets or not is still debatable. That which whether or if 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 there is a form on life berarti jika ada bentuk dari kehidupan di planet yang lain atau tidaknya itu masih diperdebatkan. Jika, berarti itu bukan kata-kata yang tepat ya. Berarti bukan jika. which there is Which itu yang mana? that Which whether yang mana there? Berarti nggak cocok. Berarti yang mana? that that there is. Itu ada that there. Ya, Nggak ada. Berarti yang C. ya. Berarti yang C kan whether itu apakah? Nah kan Hmm, itu kan sebuah pertanyaan deh. Apakah ada sih? Apa ada nggak sih kehidupan bentuk kehidupan di planet lain itu? Atau nggak ada? Nah itu masih diperdebatkan. Ada nggak sih di selain planet Bumi itu ada kehidupan di planet Mars, di planet Saturnus? Ada nggak? Apakah ada alien-alien atau binatang-binatang anomali? Nah itu berarti masih diperdebatkan. Tapi jawabannya adalah C. C. Whether. Hmm, Nah lanjut. Nah sure. 90. Ini soal terakhir. Alhamdulillah. Yuk. Although she wrote him for several times, she has never met her doctor. Nah, berarti meskipun dia menulisnya beberapa kali, dia tuh nggak pernah bertemu dengan anak perempuannya. Is she? Has she? Jadi sebenarnya poinnya adalah di sini, di pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan adalah she has, jadi jawabannya ya has she gitu kan. Kan Ya. tidak ada Apa? did, tidak ada is, tidak ada does. Nah, ini ada. Kayak kamu, did you, Oh iya. did you never, apa kamu tidak pernah bla bla bla. Berarti jawabannya ya, yes I did. Ya. Atau no, I did not. Ini. Kayak di TikTok, yes I did, tolong. Yes I did, tolong. Ya Allah, ada aja. Oke, dari Aku semua. soal ini, apakah ada pertanyaan, Dek? Belum ada. Tapi tapi kalau misalnya soalnya besok tuh complicated ini gak sih Kak? Lebih malahan. Ini aja menurutku masih Iya. gampang. Lebih, Dek. Jadi kamu jangan berharap soal lebih dari ini. Kamu berharapnya lebih dari. Jadi kayak kamu mengerjakan UTBK itu sesulit itulah.
gitu. Nah, Hmm. jadi UTBK, seleksi mandiri ya sulit ini, bener. Ya, tapi ada kok, ada beberapa yang mudah juga, tapi yang sulit mungkin lebih banyak. Gitu. Itu 50 soal kan, Kak? Iya, 20 soal aja kok, nggak sebanyak ini ya. Ini kan cuma latihan, jadi cuma ya TPA-nya 90, terus matematikanya 40, ini cuma latihan aja. Ya, Oke, ada yang tanyakan? belum ada. Belum ada, berarti cukup jelas ya hari ini. Ya, Tinggal kamu mengembangkan skill-skill kecepatan matematikamu. Kalau tak lihat sih kamu udah bagus banget ya cara menghitung cepat. Memahami juga cepat. Kamu tinggal menambahkan skill kecepatan memahami soal dan mengerjakan capsat biar 1 menit lebih dikit itu kamu bisa langsung menjawab. Nah, jadi tidak usah mikir banyak, tidak usah makanya cara-cara yang rumit langsung langsung sat tembak semua ya. optionnya. Oke. Berarti tinggal latihan soal siapa aja dan pahami materinya. Nah, karena kalau kita Oke. sudah memahami materi dasar dari awal, semua variasi soal apapun kita bisa mengerjakan. Oke, karena sudah tidak ditanyakan dan sudah jam 10 lebih, ya sudah lelah banget ya, Dek, kita ngomong Ya, udah setiap lemes, detik. Kak. Udah ngantuk banget. Udah lemas, jangan tahu, setelah ini pokoknya istirahat ya, udah tidur. Oke, karena sudah tidak Ya, ditanyakan, mari kita tutup pertemuan dari dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga diberuntung dalam menghadapi tes CPT D4 STPN 2025 ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita documentation dulu. Yuk, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih DEK Prasetya Novayanti atas pertemuan hari eh, ini. Semangat, pantang menyerah. Satu hari harus mengulang materi, mengerjakan latihan soal sebanyak mungkin agar kita semakin terlatih, semakin gesit, semakin sasep untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Tapi boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Boleh lihat. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan forget to turn notifications back dan mendapatkan konten terbaru. Terima kasih buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace. Allah.